kita sudah membahas tadi operasi di mana pengoperasiannya normal seperti itu ya. Bagaimana kalau terjadi gangguan-gangguan atau kondisi transient operation? Misalnya seperti apa? Seperti itu. Jadi yang pertama tadi, in case turbinnya trip seperti itu ya, karena scrubber level. Sebenarnya turbin trip ini ada banyak hal yang bisa membuat turbin trip, tapi itu banyak yang dari power plant ya. Jadi kita bahas yang dari sistem si steam field aja. Dan yang paling utama itu adalah yang tadi, turbin trip karena scrubber level high di sini. Artinya kualitas sistem nggak memenuhi untuk masuk ke si steam turbine. Nah, kalau dia turbin trip, artinya ada steam yang harus dibuang karena misalnya dari full load, dari 100 megawatt misalnya. 100 megawatt steam yang dibutuhkan misalnya adalah 120 kg per second misalnya. Jadi ada 120 kg per second steam yang harus dibuang seperti itu secara mendadak. Artinya kerja dari si venting system di sini sangat diperlukan ketika emergensi untuk membuang semua steam yang ada di line ini karena tidak dibutuhkan oleh power plant. Kemudian itu tadi kalau in case turbin trip ya. Kemudian kalau host load, terjadi host load. Jadi host load ini adalah di mana kita terputus dari grid, cuman generator kita masih membangkitkan untuk pemakaian kita sendiri. Jadi pembangkit masih online, tetapi tidak mengirimkan megawatt ke PLN seperti itu. Di mana kondisi host load ini adalah mungkin 10% ya, 10% dari megawatt seperti itu. Misalnya kalau kita ada 100 bisa jadi sekitar 10 atau 5%. 5% ada 5 megawatt yang harus kita bangkitkan seperti itu. Artinya ada kalau dia normalnya 100, kita harus meninggalkan 5 megawatt, artinya ada 95 megawatt steam yang harus kita buang. Nah, itu tadi fungsinya si venting system di sini. Dia akan harus segera bisa membuang steam dari line. Sama juga dengan load rejection. Kalau terjadi load rejection di power plant, load rejection ini apabila kondisinya si turbin masih berjalan, tapi generator sudah tidak connect ke PLN seperti itu. Tapi turbin masih berjalan. Artinya case-nya hampir sama dengan yang tadi ya. Kita harus mempertahankan dia tetap berjalan, tapi steam-nya dibuang seperti itu. Kemudian ada run back, kemudian ada rupture disk burst. Jadi semua kondisinya sama, di mana kita membutuhkan steam yang ada di line itu segera dibuang untuk mengamankan si steam turbine. Jadi fungsi dari si venting system ini sangat perlu seperti itu. Kalau si venting system tidak bisa mengimbangi, kita masih punya perlindungan terakhir di sini, rupture disk. Rupture disk bisa pecah gitu. Semacam plat gitu ya, semacam plat yang dia akan pecah pada kondisi berapa bar tertentu gitu. Jadi kita akan memasang rupture disk yang sedikit lebih besar, itu nanti berdasarkan dari desain engineer-nya, misalnya beda 2 bar dari line seperti itu. Jadi ketika ada uap di dalam line ini yang lebih besar dari biasanya sebanyak 2 bar, dia akan pecah ke rupture disk seperti itu. Tapi in case masih bisa dibuang oleh venting system, rupture disk masih tetap terjaga seperti itu. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan rutin yang dilakukan oleh operator di geothermal supaya memastikan fungsi dari emergensi yang tadi ya, fungsi-fungsi semua di steam field ini bisa berjalan dengan baik, dan apalagi kalau terjadi kondisi emergensi seperti yang tadi. Kalau turbin trip ini harus berjalan seperti itu.
si venting system. Kalau venting system tidak berjalan, artinya ada hal yang lain akan terjadi. Rupture disk akan pecah seperti itu. Kalau rupture disk akan pecah, artinya akan banyak steam yang terekspos ke enviro seperti itu ya. Artinya kita akan lebih banyak pekerjaan seperti itu. Supaya menjaga fungsi dari si venting system ini, atau fungsi dari kontrol yang lain, maka tim operation akan melakukan rutin operation test ya. Yang pertama itu adalah valve stroking di separator EDV. Oke, kita balik ke sini. Jadi seperti yang saya sampaikan di sini ada level di separator yang dikontrol oleh dia akan dibawa ke range exceed ya. In case kalau dia levelnya tinggi, dia akan dibuang ke level kontrol di sini, emergency control valve. Sorry, ini mohon maaf, ini bukan separator level control. Ini sebenarnya emergency pembuangan, emergency level control atau emergency dump valve. Nah, kalau bagaimana caranya kita supaya kita bisa menjamin si valve ini berfungsi ketika emergency seperti itu? Artinya kita harus mengexercise si valve tersebut itu sesuai dengan strategi operasi masing-masing ya. Bisa jadi itu sekali 2 hari atau sekali seminggu seperti itu. Ini akan di-exercise atau bisa jadi setiap hari. Ini sangat perlu kita exercise karena yang tadi ya. Jadi salah satu concern di pembangkit panas bumi adalah silika. Yang kalau di 2 fasa, silikanya itu akan berada banyak di airnya seperti itu. Jadi ketika dia di-separate di sini, kebanyakan silikanya itu akan masuk ke liquid atau brine. Nah, ini biasanya mengganggu untuk kerja valve. Kalau dia misalnya ada deposit ke valve-nya, sehingga valve-nya kadang nggak bisa berfungsi atau stuck seperti itu ya, karena silika tadi mengeras, jadi dia bisa stuck, atau bisa jadi dia cuma passing seperti itu, karena adanya dia di dudukannya itu ada keraknya seperti itu, jadi dia terbuka sedikit sehingga passing. Kalau dia passing artinya kita membuang energi yang sebenarnya itu ya uang seperti itu. Jadi itu tidak diperbolehkan dan diminimalisir. Nah, artinya kita perlu untuk mengeksersis si valve ini supaya dia tetap beroperasi baik seperti itu. Kemudian ada venting system. Nah, ini yang tadi. Jadi ini akan kita exercise juga. Valve-valve yang ada di sini kita exercise supaya ketika terjadi transient operation, dia siap sedia untuk melakukan proteksi ke power plant. Kemudian apa lagi? Drain system. Oke, drain system nanti kita bahas. Kita ke scrubber LCP dulu yang ini. Jadi tadi scrubber yang saya sampaikan tadi, kalau dia levelnya high, dia akan menyebabkan turbin trip. Artinya sebelum dia high, si valve ini udah harus bisa artinya supaya ini bisa beroperasi kapanpun dengan baik, kita harus mengexercise si valve ini sesuai dengan yang kita tawarkan dari tim operation seperti itu. Kemudian ada drain system yang tadi, jadi yang saya sampaikan tadi ada di sini ya. Oke, jadi ada drain pot yang saya sampaikan tadi, ada kondensat drain pot. Jadi di sepanjang line dari steam ini ada dipasang drain pot. Ini saya simbolkan seperti ini aja. Jadi ada penampungan si kondensat, ada di beberapa tempat biasanya dibuat, yang ini harus dibuang secara rutin oleh operator gitu ya. Jadi akan dibuang secara rutin harian seperti ya, ini akan dibuang. Dan untuk memastikan juga si valve ini tidak terkena adanya silika scaling di sini yang membuat valve tersebut susah dioperasikan seperti itu.